Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Syabang DNA. Kali ini saya ingin membahas masalah sepeda tandem kemarin ya. Dan saya akan buatkan ini video fullnya untuk proses pembuatannya dari awal sampai dengan akhir dan estimasi biayanya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Oke, ini dia videonya. Oke, masih di tempat yang sama ya dari video sebelumnya. Ini adalah garasi rumah, bukan rumah, garasi ya, teras rumah. Saya akan review sepeda tandem ini di belakang ini, di sini pastinya ya. Pengennya sih di alam terbuka di mana gitu, cuman kayaknya nggak sempat, nggak ada waktunya ke sana, belum sempat ya. Jadi kita langsung aja review mulai dari belakang sampai ke depan. Oke, ini dia ya. Ini dia sepedanya. Sedikit saya menceritakan dulu. Sepeda ini sebenarnya dari 3 sepeda atau 3 batang sepeda minion. Saya jadikan 2, kemudian saya jadikan 1 seperti ini ya. Karena saya ingin mendapatkan batang ini itu saya pakai korbankan satu batang ini, satu batang ini saya potong, kemudian ini juga saya potong, saya sambung. Inilah hasilnya. Jadi saya korbankan satu batang untuk supaya dapat model batang yang sama seperti ini. Jadi ya belinya di rongsokan. Kemarin saya beli untuk batangnya itu lebih kurang 300.000, 3 batang ya. 3 batang lebih kurang 300.000. Itu saya carinya di Butut, di daerah Binjai, Sumatera Utara. Kemudian kita langsung masuk saja ke area belakang ini. Saya menggunakan ban dari ban Swallow, model bunganya model cicak. Kemudian untuk rimsnya sendiri ukuran 20 ya, yang pastinya ini merek Araya. Saya beli di online. Harga belinya seingat saya itu 150.000 atau 200 gitu ya, satu piece nya, depan belakang. Kalau nggak 300 400 gitu seingat saya ya. Seingat saya itu 200 ribuan lah, 200 ribuan untuk rimsnya. Kemudian jari-jarinya ini saya pakai yang biasa. Ini steel ya, steel cuman diwarnain hitam saja. Ini harganya 50.000 satu sisi. Muka belakang itu 100.000. Kemudian hubnya sendiri saya beli second. Merek hubnya Joytech. Merek hubnya Joytech ya. Joytech ini masih pakai pelor, bukan bearing ya, masih pakai pelor. Kemudian hubnya ini saya beli itu harganya 300.000 ya. Hubnya ini 300.000. Kemudian ini cakram, kaliper remnya split terpisah dengan ini ya. Kaliper remnya ini bekas kemarin, plus sama rotornya atau disknya di satu set. Harganya kemarin sebelum naik ya itu 150.000. Sudah sama ini kalau saya nggak salah, 150.000 muka belakang. Oke ya. Kemudian apalagi kita lari ke sisi belakangnya. Ini untuk apa namanya ini ya, gigi belakangnya ini, sprocketnya ini saya beli harganya yang 9 speed merek Shimano itu berapa ya, 265.000 kalau saya nggak salah, 265.000. Kemudian RD-nya ini saya beli harganya lumayan murah kemarin, 200.000 sudah sama shifter, 220.000 sama shifter.
220.000 atau 250.000 gitu sama shifter. Nanti saya koreksi dengan tulisan ya. Kemudian rantai ini rantai biasa, nantinya akan saya ganti pakai rantai yang khusus 9 speed. Ini rantai biasa jadi agak sedikit lebar ya. Jadi perbedaannya kalau udah 9 speed dia lebih tipis lagi nih, harus lebih tipis sedikit. Nggak bisa ini karena kadang seperti nyangkut. Jadi waktu naik kemari itu nggak maksimal jadinya, naik dan turun. Jadi ini masih saya pas-paskan aja ya. Ini beli rantai kemarin harganya 35.000 rantai belakang. Kemudian lanjut ke tempat duduk Unity, harganya 100.000. Kemudian ke crank depan 3 speed, kemarin saya beli harganya juga 110.000. Sadelnya kok sadel ya, pijakan kakinya ini yang murahan punya itu harganya 25.000 satu set. Baru rantainya ya, rantainya ini harganya 40.000, ini merek Pacific. Kemudian yang ini juga sama 110.000 dan ini juga sama 25.000. Kemudian lanjut ke ya ini tadi ya, ini pengikatnya ini harganya biasa 35.000 standar, sama ini ya 35.000. Kemudian ini joknya ini kebetulan kemarin pertama kali beli ini tinggal satu, baru beli yang ini Unity. Kalau ini harganya lebih mahal sedikit, beda 10.000, 120.000. Kemudian pegangan ini harganya 25.000. Belnya sendiri ya, belnya sendiri ini harganya 35.000. Oke, tarik ke depan masih sama. Kalau untuk handle-nya ini harga handle-nya sendiri 45.000 satu set kanan kiri. Tapi nggak sama ini ya, sama ini atau enggak ya, kayaknya sama inilah, sama remnya. Tapi enggak, tidak sama rem ya, tidak sama ini. Saya beli handle-nya aja 45.000. Kemudian ini saya bilang shifternya yang 9 speed, sama jenisnya sama itu tadi L2 A5. Harganya kalau saya nggak silap 250 lah gitu kita bilang. Kemudian lanjut ke depan ya, depan udah sama, bannya ban cicak, rotornya ya merek bawaan dari ininya ya. Kemudian kalau untuk cat sendiri nih ada tulisan Minion, ini bukan stiker ya, ini asli cat tulisan. Jadi warnanya warna apa ya, abu-abu ke grey ya, abu-abu ke grey. Oh iya, satu lagi saya lupa, stangnya ya. Stangnya ini stang merek Brompton tapi yang KW nya. Dan kemarin pun ini kurang panjang segini, jadi saya tambah lagi, saya laskan segini. Ini juga segini saya laskan. Kemudian saya cat ulang karena bawaannya ini warnanya hitam dan gak jelek. Kalau untuk stemnya sendiri ini saya pakai bawaannya, saya cat aja ulang. Kemudian ya komstirnya, harga komstirnya ini 35.000 merek Pacific. Kemudian kayaknya udah cukup ya. Jadi inilah dia penampakannya. Total biaya nanti saya totalkan terlebih dahulu, lupa saya. Jadi ini kenapa saya pakai 3 ya, kenapa saya pakai 3 tingkat, supaya cranknya ini kita nggak butuh 3. Biasanya kan sepeda cranknya 3, satu di sini, kemudian satu di situ untuk nyambungkan ke depan belakang, yang sana baru satu lagi sini crank untuk ke belakangnya. Jadi saya pengennya yang simple aja. Ini saya pakai yang paling bawah untuk nyambungkan antara depan dan belakang. Kemudian yang belakang ke sprocket itu saya pakai yang tengah. Jadi dia lebih pas dia ya, kalaupun ke kanan naik bisa, ke kiri juga bisa. Tapi ini kayaknya nanti akan saya kasih pembatas itu ya, saya akan beli. Jadi itu dia.
Oh ya, selanjutnya satu lagi. Ini cagak. Saya beli yang model kayak gini biar dia nggak terlalu di belakang ya. Karena ini bebannya lumayan berat karena dua batang. Kalau taruh sini pun agak nyangkut di sini. Wah, ini saya beli harganya berapa ya, lupa saya. 55.000 kalau nggak salah saya, 55.000. Terus untuk kabel biasa satu kabelnya 10.000. Beli beberapa kabel ini karena nggak sampai kabelnya, saya sambung. Cara menyambung ada di video sebelah mana ya, kanan atau sini ya, lihat aja nanti kanan kiri video cara menyambungnya ini. Tapi kalau untuk yang shifternya ini enggak, karena dapat saya paskan ke belakang, dapat tanpa harus menyambung, alhamdulillah. Jadi kalau untuk proses pengelasannya sendiri, ya untuk proses pengelasannya sendiri itu butuh waktu lumayan ya, ada sekitar 1 bulan lebih ya, karena nggak konsen kemarin tukang lasnya. Lagian pun dia lasnya sebenarnya las jerjak, las rumahan untuk buat kanopi, buat pagar gitu. Jadi nggak khusus di sini, jadi butuh waktu agak lama, per 2 bulan gitu. Per 2 bulan biayanya itu hitungan 3 sepeda ya, sama sepeda yang satu lagi itu kemarin beliau minta 550, kayak 550. Tapi alhamdulillah ada rezeki ya, kita tambahilah. Karena yang susah ini bukan ngelasnya, yang susah, tapi mikirnya gitu. Kenapa saya bilang? Jadi ada beberapa yang membuat susah. Apa kemarin ya? Kemarin yang pertama itu waktu nyetel ininya ya. Nyetel ini kan dibenggangkan, rupanya setelan lingkarnya ini nggak pas. Jadi teman-teman dapat lihat ya, ini setelannya ini dia harus waktu nyetel jangan pas dengan sumbu tengah sihab, tapi harus sumbu tengah pas ini antara ini. Makanya setelan ini harusnya agak lari ke sini, agak lari ke sporketnya, karena jarak sporket sama sini tuh ini lebih lebaran jarak sporket. Jadi nggak boleh pas tengah-tengah hub sini ukurannya, harus dia larikan ke kanan sedikit, kalau nggak ininya tidak pas tengah. Jadi kemarin problem di situ. Terakhir ini 2 kali nyetel dan ganti ini. Yang pertama saya beli yang biasa, kedua ini saya ganti yang Araya, jadi lebih lumayan bagus, Araya kuat dianya. Jadi itu kemudian kalau di tempat yang lain mungkin teman-teman lihat aja di video-video orang lain yang untuk khususnya sepeda minion ya, itu untuk benggangkan ini tuh ya sekedar benggang aja gitu. Sedangkan di tukang las saya kemarin tuh enggak. Jadi teman dapat lihat ya, teman-teman lihat ini proses pembenggangannya ini dipotong di sini, jadi ini potong, sini potong, jadi di sini dikasih baru, jadi nampak nih ya, nampak bentuknya itu nih, nampak ya, dia berlipat gini dia, jadi cantik dahnya, jadi cantik, enggak tarik lurus gini, enggak tarik lurus saja. Jadi kalau di bengkel-bengkel yang lain mungkin itu enggak seperti ini, bisa jadi dia dibenggangkan asal benggang aja, yang penting bisa masuk ini, bisa masuk ini, udah tinggal pasang ini, tinggal pasang dudukannya gitu kan. Kalau ini enggak, ini dibentuk dia bentuk mereng, jadi disambung di sini. Sambungannya apa cantik, nggak ada bekas nampak sambungan, jadi seperti sepeda bawaan pabrik gitu ya. Jadi awalnya ini saya coba-coba sendiri, saya ngelas karena di bengkel ada mesin las, saya coba-coba ngelas sendiri, bagian sini, bagian situ, bagian ujung saya las di sini, saya las di sini, tapi kayaknya
berat, capek, tenaga, pikiran juga. Jadi saya bawakan ke tukang las itu. Jadi sama tukang las itu, bang, ini baling, ternyata jalan 2 deh, nggak center. Ini nggak center ya. Jadi saya bawakan ke sana, ya udah saya serahkanlah ke beliau semuanya, Pak Heri nama. Terima kasih Bang Heri Las. Saya buat di kontaknya Bang Heri Las. Terima kasih Bang Heri udah mau buatkan sepeda ini dan jadi gitu. Saya senang sekali. Kenapa ini saya buat? Karena kalau anak saya itu saya buat, sorry ya suara belakang agak kuat, ada babat rumput. Ini saya buat karena anak saya kalau di jalan raya itu agak-agak ugal-ugalan. Jadi dengan ini kan dibonceng sama istri saya, jadi agak lebih nggak khawatir lah gitu. Jadi ini dia ya. Mungkin teman-teman juga dengar suara mesin babat jadi agak kurang enak. Jadi mungkin cukup sekian. Jika ada yang kurang, silahkan tanya di kolom komentar. Yang baru gabung jangan lupa di like ya. Yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu ya, biar kita selalu terhubung dan dapat informasi terbaru dari saya. Tidak hanya seputar sepeda, tapi hiburan dan juga apalah yang menurut saya itu informasi dapat dibagi dan di share ke teman-teman semua. Akan saya buatkan videonya, dan jangan lupa di like, komen seperti saya bilang tadi jika teman-teman punya pertanyaan. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.